28. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukan firman Tuhan di pagi yang indah ini yang terambil dari kitab Matius 11 ayat 25 sampai 28, izinkanlah saya akan membacakan firman Tuhan yang untuk kita renungkan di pagi ini. Demikianlah firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai yang ke-28. Peringkupnya adalah ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Di pagi yang indah ini adalah peringkupnya ajakan juru selamat. Tuhan Yesus pada ayat yang ke-27 dikatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak, dan tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa, dan anak itu berkenan menyatakannya." Jadi di sini dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan bahwa semua diserahkannya kepada Dia. Baik itu penghakiman, baik itu kehidupan, baik itu pengampunan. Dalam Matius 28:18 dikatakan, segala kuasa dan di bumi dan di surga telah diserahkan kepada Yesus. Sebab Yesus telah taat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Bapa. Olehnya Dia untuk dikorbankan di kayu salib dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal, dan bukan barang fana atau emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Sebab manusia itu tidak bisa ditebus dosanya oleh amal, oleh harta, oleh kebaikan, oleh apapun tidak bisa ditebus. Sebab itu pada zaman Nuh, ketika Tuhan melihat dosa itu semakin besar dan perilaku manusia itu semakin kejam dan semakin jahat, olehnya Tuhan menyesal menciptakan manusia dalam kitab Kejadian. Lalu dibuatnya Nuh yang berkenan kepada Dia untuk membuat Bahtera Nuh. Akhirnya terjadilah Bahtera Nuh, dan apa yang terjadi selama Nuh dalam kapal, seluruh bumi dipenuhi oleh lautan, dan matilah semua yang hidup, makhluk-makhluk yang hidup dan mati, semua mati. Tetapi setelah itu Tuhan melihat begitu dahsyatnya penghakiman terhadap manusia, maka Tuhan menyesal untuk melakukannya. Sebab manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah menurut Kejadian pasal 3, dia serupa dengan gambarnya. Namun manusia itu ketika jatuh di taman, memakan buah yang terlarang itu, maka terjadilah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan olehnya manusia itu mengalami pengusiran dari Taman Eden. Dan akhirnya mereka itu mengalami, pertama, mereka harus mencari makan dengan susah payah. Di Taman Eden mereka tidak. Kemudian mereka mengalami kutuk. Mereka harus mati kembali kepada debu. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada orang Saduki ketika meminta bagaimana nanti di surga tentang kawin mengawinkan. Tuhan Yesus berkata kepada orang Saduki, "Kamu sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, tetapi manusia hidup seperti malaikat. Sebab tubuh yang sekarang ini, yang dari debu dan tanah, akan kembali ke debu dengan tanah. Tetapi jiwa dan roh itu akan abadi. Apabila dia seorang pendosa dan tidak mau datang kepada Yesus, dia akan mengalami hukuman yang kekal. Dan kalau orang yang mau percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami hidup yang kekal. Dia akan di rumah Bapa. Yesuslah yang mengenalkan surga, sebab dia datang dari surga. Yesus juga yang mengenalkan pencipta langit, bumi, alam semesta. Elohim adalah Allah Bapa surgawi. Lewat doa Bapa kami dikatakan, cara kamu berdoa demikianlah pada Matius 7. Bapa kami di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Dialah yang memperkenalkan. Dan dia juga telah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap umat manusia yang percaya kepada dia. Sebab itu dikatakan kita dapat berdamai dengan Allah pencipta langit, bumi, dan alam semesta. Dan Yesus juga yang mematahkan kuk tadi. Dengan itu maka jalan keselamatan terbuka. Orang mati akan hidup kembali dan naik ke surga kalau yang percaya. Tetapi kalau yang tidak percaya, dia mati mengalami hidup yang kekal. Sebab saya ingatkan lagi, Alkitab menuliskan bahwa tubuh yang fana ini, yang dari daging ini, tidak akan naik ke tempat kekekalan. Tetapi tubuh yang diubah seketika oleh karena darah Kristus, maka kita akan kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal yang dapat kita renungkan di pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita mengikut Yesus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa tanpa melalui aku." Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia. Lewat Dialah kita akan memperoleh keselamatan. Banyak jalan menuju Roma, tetapi untuk jalan ke surga itu hanya satu. Banyak jalan menuju ke Roma. Kita bisa ke sana ke sini lewat dari timur, utara, barat, selatan. Tetapi lewat ke surga hanya satu. Lewat Yesus Kristus. Jika engkau tidak lewat Yesus Kristus, maka engkau tidak akan diselamatkan. Yesus itu Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah hati, Maha Pengampun. Dia juga menghakimi. Kita lihat bagaimana orang yang menghina dia seperti Herodes mati secara mengerikan. Begitu juga kepada Yudas yang mengkhianati dia. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik dia tidak dilahirkan, tidak dimunculkan. Kita tahu bagaimana di zaman ini orang mencaci maki, menghina. Sebab itulah saringan di mana gandum dan lalang akan dipisahkan, di mana domba dengan kambing akan dipisahkan, dan orang Kristen pada akhirnya akan memerintah seluruh dunia. Kita lihat sekarang sudah mulai bergema di setiap negara, memprioritaskan saya negara pendukung ini, pendukung itu. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya, memimpin dunia ini, memulihkan keadaan dunia ini. Barulah Yerusalem baru, Bapa surgawi turun ke dunia ini untuk kita bersama-sama bersekutu. Jadi tidak ada penghancuran kiri kanan, tidak. Saya puji Tuhan. Saya kalau merenungkan firman Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Sebab itu dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Sebab itu dia mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Sebab dialah jalan keselamatan dan hidup. Tanpa dia kita tidak akan memperoleh keselamatan. Dia juga mengajak kepada kita untuk memperoleh anugerah yang besar, yaitu Bapak sekalian, pengampunan akan dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang tadi saya katakan di dunia ini. Amalmu tidak, hartamu tidak, kebaikanmu tidak. Tidak ada perhitungan. Karena kecenderungan manusia akan selalu berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Besok dia berbuat dosa, dia bertobat, besok berdosa lagi. Dan itu sama sekali tidak ada faedahnya di mata Tuhan. Tetapi kalau engkau dalam Tuhan, dia akan merubah engkau. Setiap hari dia akan merubah. Dia akan mengampuni, dia akan penuh belas kasihan. Lama-lama engkau akan menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dunia ini semakin lama semakin lenyap. Karena kita lihat peperangan pun terjadi di mana-mana. Kelaparan pun mulai terjadi di mana-mana. Dan itulah tanda-tanda yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu. Bahwa akan terjadi demikian parahnya kehidupan manusia. Seperti di zaman Nuh. Mereka sombong dengan angkuh, menghina, mencaci maki. Bahwa Nuh, ngapain bikin kapal di sana? Tetapi ketika pintu itu ditutup, tidak ada harapan lagi untuk mereka bertobat. Tidak ada harapan lagi minta tolong. Karena Tuhan juga ada batas waktunya. Sebab itu saya katakan tadi, Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah hati. Tapi dia juga akan menghakimi. Dia akan menghajar orang yang menantang dia. Dia akan menghukum orang yang mencobai dia. Siapakah manusia itu mencobai Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Tuhan itu belas kasihan? Baik, aku telah memberikan anakku
tetapi engkau tidak mendengar. Aku telah memberikan anakku untuk dikorbankan untuk menghapus dosamu, tapi engkau tidak percaya. Aku telah memberikan untuk engkau diampuni dosamu, tapi engkau tidak percaya. Seperti di zamanmu, makalah tiba saatnya ketika bahtera itu ditutup. Demikianlah, tidak ada pengampunan lagi. Jadi, ajakan juru selamat ini dari 2000 tahun masih berlaku bagi kita yang percaya. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia mengajak kita, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Apakah bebanmu? Apakah persoalanmu? Apakah hatimu condong kepada keinginan kedaginganmu? Selalu berbuat dosa, selalu mengawinkan, pornografi, selalu berbuat dosa, satu serakah, kebencian, kedengkian. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan mengubahmu. Dia akan mengubahkan hatimu, pikiranmu. Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit, bahwa engkau orang yang harus diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Yesus mati di Golgota, di atas kayu salib, untuk membebaskan kita. Dan kita memperoleh berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu sekalian, saya baca dan saya renungkan bagaimana orang-orang Yahudi itu dapat memperoleh berkat selama 3000 tahun yang lalu. Jadi dia selalu mengingat dalam kitab Taurat, yang Injil juga sama, bahwa mereka percaya mereka akan dikejar uang, bukan mereka mengejar uang. Pertama, Salomo tidak pernah meminta uang kepada Tuhan dan tidak pernah minta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat, kebijakan supaya memperoleh apa yang baik. Dia tidak terlalu kerja keras, tetapi uang mengejar dia. Inilah poin-poin 3000 tahun yang dipelajarin oleh mereka. Jadi mereka memperoleh hikmat luar biasa. Mereka tidak kelihatan mereka kaya begitu, dan mereka tetap keadaan sederhana. Karena itulah pola yang diajarkannya. Dan bagaimana mereka menerima berkat. Yang pertama, 40 tahun mereka diberi makan dari surga lewat roti mana dan daging yang turun. Jadi mereka percaya berkat itu datangnya dari atas. Dan kemudian mereka berjalan bersama Tuhan, tiang awan dan tiang api. Selama Tuhan menjaga mereka, tidak ada satupun yang marah bahaya. Pakaian mereka tidak rusak, sepatu mereka tidak rusak. Tidak ada marah bahaya jika yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, firman-Nya. Firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh Musa supaya diikuti, mereka mengikutinya. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, mereka diberkati. Ini yang mereka pelajari 3000 tahun. Tetapi semua digenapi pada 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus Kristus mengajak bagi kita untuk datang kepada Dia, untuk percaya kepada Dia. Jika engkau ada masalah keuangan, ada masalah sakit, ada masalah beban apa, prioritaskanlah berdoa kepada Dia. Karena ajakan Tuhan, berdoalah dan berjaga-jagalah, itulah ajakan juru selamat. Sebab kalau kita berdoa, kita ada ketenangan. Dan percayalah ada jalan keluar kelepasan, ada kesembuhan, ada mukjizat. Sebab iman adalah dasar segala sesuatu dan bukti segala sesuatu yang dapat kita percayai. Yaitu kita harus percaya. Abraham, dia walaupun umurnya sudah senja 100 tahun, tetapi karena dia percaya, dia akan memiliki keturunan. Karena percaya, maka keturunan itu pun datang. Dan percaya juga kalau keturunannya besar seperti pasir di lautan dan bintang di langit, maka kitalah menjadi anak-anak Abraham baru, anak-anak kepunyaan Allah yang menjadi imamat rajani bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Kalau dia berjanji di hati kita, pikiran kita, bahwa dia akan menyembuhkan kita, percayalah, kesembuhan itu akan datang. Kalau kita percaya juga, kita akan mendapat melunasi utang, maka percayalah, kita akan dilunasi utang. Kalau kita percaya, anak-anak kita akan gagah perkasa, mereka akan mengembangkan patok ke kanan ke kiri, dan mereka akan menjadi berkat, maka akan terjadi. Inilah ajakan juru selamat. Renungkanlah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sekalian, dan begitu juga kalau kita mengalami masalah ekonomi, percayalah untuk firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19,
Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Paulus mengatakan, sebab itu, kalau kita mengalami masalah, datang kepada Tuhan dengan doa. Mintalah, akan diberi, itu pintu akan dibukakan. Cari Allah, akan mendapatkan. Setidaknya kita akan peroleh ketenangan. Kitab Yakobus juga mengatakan demikian. Kalau kita sakit, datanglah kepada imam-imam. Yakobus 4. Lalu mereka akan mengoles kita dengan minyak. Kalau kita pun tidak sembuh, tapi dosa kita telah diampuni. Sebab segala penyakit itu datangnya kebanyakan dari dosa, dari kesalahan kita. Kita tidak dapat berbuat apa, karena dari pertama manusia itu memakan buah yang jahat dan baik, itu tertanam benih yang jahat itu kepada kita. Dan kecenderungan yang jahat itu selalu di daging. Dan keinginan itu cenderung kembali lagi. Ini yang dipelajari oleh orang Yahudi 3000 tahun yang lalu. Bahwa benih itu masih ada. Bukan dari iblis, bukan dari setan. Tetapi dari benih yang jahat dari kita. Tetapi benih yang baik itu ada di roh kita. Sebab itu, Alkitab mengatakan, hiduplah dalam roh, supaya engkau dapat bertumbuh dan berbuah. Jangan dalam daging. Ajakan juru selamat pada pagi ini yang kita renungkan, tidak ada lain. Marilah kepadaku yang letih seberang berat. Beban masalahkah engkau? Sakitkah engkau? Tidak mengenalkah engkau akan Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Dia bukakan jalan kelepasan, kelegaan. Hanya dialah jalan keselamatan kita. Tuhan masih membukakan anugerah terbesar bagi kita. Untuk kita datang kepada Dia. Ajakan juru selamat, ajakan Yesus Kristus adalah momentum yang tepat. Sebelum, seperti Nuh, pintu itu ditutupkan. Ketika ditutup, tidak ada lagi waktu untuk kita. Kalau kita bilang bertobat, seolah-olah kita membela agama-agama lain. Tidak ada. Karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kita. Lihatlah, perumpamaan Tuhan ceritakan seperti Lazarus dengan seorang yang kaya. Ketika mati dua-duanya. Lazarus seorang miskin. Dan orang kaya itu sudah hidup foya-foya. Ketika mati, orang kaya itu masuk neraka. Dan orang Lazarus itu tinggal di surga bersama Abraham. Apa yang terjadi? Orang kaya itu menderita, tersiksa. Dia percaya dengan agamanya. Dia percaya dengan doktrinnya mereka yang asumsi. Yang tidak mengenal belas kasihan. Bahkan menghina orang miskin. Dan apa yang terjadi? Dia minta tolong kepada Abraham supaya mengingatkan saudara-saudaranya. Lalu Abraham berkata, jarak kita jauh dan kita sudah di tempat yang lain. Cukup Alkitab, para nabi, para rasul, Injil yang diberitakan. Jika engkau tidak percaya, maka engkau pilih jalanmu sendiri. Sebab keselamatan datang pada Yesus. Jika engkau tidak datang kepada Yesus, maka seperti Alkitab mengatakan, lebih baik engkau tidak dilahirkan. Engkau akan mengalami kebinasaan. Sekarang engkau mungkin masih sombong dan angkuh karena akal pikiranmu. Tetapi nanti ketika engkau diperhadapkan di api neraka, baru engkau melihat penderitaanmu sepanjang masa dan tidak ada lagi bisa berbalik. Itulah yang dikatakan kata Tuhan Yesus, akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Ketika pintu bahtera itu ditutup, tidak ada lagi yang bisa bukakan. Inilah yang dikatakan pada Tuhan Yesus, ajakan juru selamat. Semua telah diserahkan kepadaku. Dalam Matius 28:18 dikatakan juga bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Sebab itu Tuhan Yesus berkata pada ayat 8, marilah kepadaku yang letih seberang berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi indah ini, bahwa ajakan Yesus Kristus Tuhan kepada kami adalah suatu berkat yang melimpah. Sebab begitu besar kasih Allah kan dunia yang diberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh keselamatan, memperoleh kesembuhan, memperoleh berkat, memperoleh kebaikan, memperoleh anugerah, memperoleh rahmat Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kami rezeki kami, makanan kami, Engkau memberikan kami keuangan kami, Engkau menjaga kesehatan kami. Sebab firman berkata, selai rambut di kepala pun tidak akan jatuh tanpa izin Bapa. Dan firman-Mu dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, oleh bilu-bilu kami disembuhkan, dan segala penyakit apapun kami disembuhkan. Tuhan menjauhkan kami dari bahaya, jauhkan kami dari orang
Angku orang jahat, orang congkak patahkan, tolak dalam nama Yesus. Datangkan orang baik, hasilkan pekerjaan baik serta keuntungan baik dan penuh kasih dan kebaikan, supaya kami menjadi saluran berkat, memberkati banyak orang, menolong orang, menjamah orang, dan memberikan kebaikan bagi pekerjaan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami dan segala aktivitas kami. Ampuni kalau dosa kesalahan kami sengaja tidak sengaja. Jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, diberikan damai sejahtera dan sukacita, dan kami akan diam di rumah Bapa di sepanjang masa. Bagimu segala puji, hormat, dan syukur, dan kemuliaan. Di dalam nama yang agung, nama yang esa, yang di dalam nama kuasa itu berlutut setelah berlutut, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung, kami berdoa syukur ria. Amin, 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 amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan doa pagi lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam.